Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Selamat datang kembali di Literasi Online. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama sebuah bacaan dengan judul Aku Ingin Tahu Tentang Dunia Kita. Buku ini ditulis oleh Caroline Young dan Hannah Wood, dan video ini disusun oleh saya, Norma Paramata. Untuk materi kita yang pertama yaitu tentang dunia kita. Dunia kita adalah sebuah planet yang bernama Bumi. Bentuknya seperti bola yang sangat besar. Dari luar angkasa, kira-kira Bumi akan terlihat seperti ini, di mana warna hijau ini merupakan daratan. Daratan terbagi menjadi benua-benua. Di bumi ini terdapat berapa benua ya teman-teman? Yap, terdapat 5 benua, yaitu benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, dan Australia. Sedangkan warna biru merupakan samudra. Dan garis merah yang berada di tengah-tengah bumi menandakan garis khatulistiwa. Apa itu garis khatulistiwa? Garis khatulistiwa itu merupakan garis khayal yang membentang mengelilingi bumi dan membagi bumi menjadi 2 belahan yang sama, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Garis khatulistiwa ini terletak pada lintang 0 derajat bumi dengan panjang garis sekitar 40,075 km. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, di Indonesia ini garis khatulistiwa tepat berada di kota Pontianak. Lalu, di mana kita tinggal? Benua dibagi menjadi 200 negara. Apakah teman-teman tahu di mana teman-teman tinggal? Begini contohnya. Ana tinggal di East Street number 14 atau nomor 14. Di jalan itu ada banyak rumah tinggal. Nah, jalan East Street ini merupakan salah satu jalan di kota Smelton. Smelton adalah salah satu kota di negara Ana, yaitu Inggris. Inggris adalah salah satu negara di benua Eropa. Eropa adalah salah satu benua dari 7 benua di planet Bumi. Sedangkan Bumi adalah salah satu dari 8 planet di angkasa yang mengitari matahari. Jadi apa ya kesimpulannya teman-teman? Jadi jalan yang kalian tinggali itu merupakan bagian dari kota. Dan kota tempat tinggal kita merupakan bagian dari suatu negara. Dan negara kita Indonesia ini merupakan salah satu negara dari benua Asia. Dan benua Asia yang kita tinggali merupakan bagian dari planet Bumi. Dan planet itu merupakan bagian dari planet-planet yang mengelilingi matahari. Jadi saling berkaitan satu sama lain. Selanjutnya, ada apa saja di dunia kita? Beberapa hal yang ada di dunia kita ini dibuat oleh manusia, tetapi ada banyak juga yang tercipta secara alami.
Semua yang ada di tampilan ini merupakan yang tercipta secara alami, bukan merupakan buatan manusia. Di antaranya hutan hujan, gunung berapi, padang rumput, hutan, gua, gurun, lalu gunung es, pegunungan, dan pesisir. Lalu apa saja contoh yang dibuat oleh manusia? Yang pertama yaitu pabrik. Selanjutnya kota. Jadi kota itu bisa dibangun oleh manusia. Bangunan-bangunannya semuanya dibuat dengan campur tangan manusia. Hasil kerja keras dari manusia itu sendiri. Selanjutnya pelabuhan dan dermaga dan peternakan. Lalu buku, topi, cangkir, apakah dibuat oleh manusia atau terbuat secara alami ya teman-teman? Coba diskusikan dengan orang tua teman-teman. Selanjutnya kita akan belajar mengenai cuaca di dunia. Sebelumnya teman-teman perlu mengetahui apa itu cuaca. Jadi cuaca merupakan keadaan atmosfer atau keadaan di langit di wilayah tertentu dan pada waktu yang tertentu pula. Jadi cuaca ini hanya berlaku pada suatu wilayah tertentu. Misalnya di Semarang hari ini hujan, maka besok mungkin sudah berganti, sudah bukan hujan lagi. Bisa saja terang atau berangin. Jadi cuaca ini masa berlakunya singkat dan cakupan wilayahnya juga kecil. Hal-hal yang menentukan semua cuaca di dunia adalah matahari, udara, dan air. Lalu apa saja jenis cuaca yang ada di dunia? Yang pertama yaitu berangin, yaitu kondisi saat udara di sekitar kita bertiup dengan embusan yang sangat kencang. Selanjutnya cerah, yaitu ketika matahari menyinari bumi sehingga langit menjadi terang. Kemudian ada bersalju, yaitu kondisi saat udara terasa dingin dan air hujan membeku menjadi butiran salju. Hujan khususnya sering terjadi pada daerah tropis seperti Indonesia, yaitu kondisi saat tetesan air di awan berkumpul lalu jatuh. Badai saat angin kencang dan hujan deras. Mungkin juga akan disertai kilat dan guntur atau petir. Berkabut saat tetesan kecil air hujan di udara membuat kita sulit untuk melihat jauh. Itu tadi cuaca yang ada di dunia. Lalu apa yang menyebabkan hujan? Semua air di bumi ini berasal dari hujan dan salju, tetapi tidak akan pernah ada air yang baru. Jadi air yang sama akan turun terus-menerus. Nah, inilah yang disebut dengan siklus air. Lalu bagaimanakah proses terciptanya air hujan atau siklus air ini? Mari kita simak bersama.
Yang pertama, matahari akan memanaskan air di sungai, danau, dan samudra. Selanjutnya, sebagian air berubah menjadi tetesan kecil yang akan naik dan membentuk awan. Tetesan-tetesan tersebut akan berkumpul dan jatuh dalam bentuk hujan ke daratan, danau, dan laut. Selanjutnya, air sungai mengalir kembali ke laut, lalu akan kembali ke siklus yang pertama, yaitu matahari memanaskan air di sungai, danau, dan samudra, dan akan terus kembali berulang dari fase 1 ke fase lainnya. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai musim. Apakah itu musim? Musim merupakan kondisi alam pada periode tertentu, di mana periodenya ini lebih lama dibandingkan dengan cuaca. Cuaca di dunia berubah seiring berubahnya musim. Di daerah subtropis, setiap tahunnya ada 4 musim, dan kita dapat melihat hal-hal yang berbeda di setiap musimnya. Yang pertama yaitu musim semi atau bahasa Inggrisnya spring. Pada musim semi, tumbuhan tumbuh dan hewan-hewan berkembang biak. Burung-burung membuat sarang, bertelur, dan menjaga anaknya saat menetas. Selanjutnya yaitu musim panas. Pada musim panas ini, pohon-pohon penuh dengan dedaunan, bunga-bunga bermekaran, dan buah-buahan matang di semak-semak dan pepohonan. Musim panas ini merupakan musim yang terhangat. Nah, saat udara mulai dingin, sebagian burung-burung akan terbang ke bagian dunia yang lebih hangat. Hal ini disebut dengan migrasi atau perpindahan. Migrasi burung. Nah, musim apakah ketika udara mulai dingin? Yang pertama, musim gugur. Pada musim gugur, hewan-hewan bersiap untuk musim dingin dan menyimpan makanan. Banyak pohon yang kehilangan semua daunnya dan tumbuh-tumbuhan berhenti tumbuh untuk sementara waktu. Selanjutnya, musim dingin. Pada musim dingin ini merupakan musim yang terdingin dan hanya beberapa makhluk yang bisa tumbuh. Sebagian besar hewan tidur di sepanjang musim ini. Hal ini disebut dengan hibernasi atau masa istirahat bagi sebagian mamalia khususnya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai aliran sungai. Sungai membawa air dari hujan dan salju yang mencair. Air tersebut jatuh di bukit dan pegunungan, lalu menuju laut. Saat salju di pegunungan mencair, air mengalir turun dalam aliran air. Aliran air mungkin saja bersatu seperti gambar ini dan membentuk sungai. Ini dari aliran air yang kecil ya, kemudian bersatu membentuk sungai. Kemudian saat aliran sungai turun menuju laut, ukuran sungai akan melebar. Ini ada air terjun, kemudian air akan turun, dan saat akan menuju laut, sungai yang awalnya kecil, aliran airnya akan semakin lebar. Ini terlihat pada gambar ya, alirannya semakin lebar. Mulut sungai
adalah tempat bertemunya sungai dengan laut. Selanjutnya, air sungai ini akan menuju laut. Selanjutnya kita akan belajar mengenai hewan sungai. Sungai adalah rumah bagi banyak jenis burung, ikan, dan hewan lainnya. Beberapa hewan sungai diantaranya berang-berang, di mana berang-berang ini dikelompokkan menjadi berang-berang sungai dan berang-berang laut. Berang-berang sungai dan berang-berang laut ini berbeda. Berang-berang sungai berenang dengan tengkurap seperti ini. Sebagian besar tubuhnya di dalam air, hanya kepala saja yang kelihatan. Nah, setelah mendapatkan makanan, mereka akan naik ke darat untuk menikmati makanan. Jadi, berang-berang sungai ini masuk ke dalam sungai untuk mendapatkan makanan. Tapi mereka tetap menjalani sebagian besar hidup mereka di daratan. Sedangkan berang-berang laut berenang dengan telentang. Saat makan, mereka akan meletakkan makanan di atas perut sambil mengapung di atas air seperti pada gambar. Nah, berang-berang laut ini jarang naik ke daratan, dan kalaupun mereka ke daratan tidak akan jauh-jauh dari laut. Selanjutnya, burung raja udeng. Burung raja udeng ini akan menukik ke dalam aliran air ketika melihat mangsanya di permukaan air. Ia juga memiliki selaput pada matanya, jadi matanya ada selaputnya yang memungkinkan matanya untuk bertahan dan melihat di dalam air. Selanjutnya, burung kuntul merupakan salah satu jenis burung air. Paruhnya runcing, paruh ini cekatan mematok di dalam air. Sembari kakinya melangkah, matanya akan kembali awas atau kembali waspada mencari mangsa lainnya. Selanjutnya ikan, saya yakin teman-teman sudah sangat familiar dengan ikan ya, dan katak. Selanjutnya laut dan samudra. Hampir 3/4 bagian bumi diselimuti laut dan samudra. Laut dan samudra dipenuhi dengan hewan dan tumbuhan yang mengagumkan. Terdapat perbedaan antara laut dan samudra. Laut memisahkan dua daratan atau lebih berupa pulau. Jadi yang dipisahkan adalah pulau. Contohnya Laut Jawa. Laut Jawa memisahkan Pulau Jawa dengan Pulau Kalimantan. Sedangkan samudra memisahkan dua daratan atau lebih berupa benua. Contohnya Samudra Pasifik. Jadi yang dipisahkan oleh samudra adalah benua. Jadi luas samudra ini lebih luas berkali-kali lipat dibandingkan dengan laut. Contoh pada Samudra Pasifik ini memisahkan benua Asia, Australia, dan Amerika. Selanjutnya, di bawah laut ini terdapat berbagai hewan. Antara lain ada penyu, lumba-lumba, gurita, cumi-cumi, ikan pari, ubur-ubur, kawanan ikan, dan hiu. Hewan-hewan ini membentuk ekosistem di bawah laut. Selanjutnya yaitu samudra. Di dunia ini terdapat 5 samudra yang utama, yaitu yang pertama Samudra Pasifik. Samudra Pasifik ini merupakan samudra terbesar di bumi. Sepertiga permukaan bumi adalah Samudra Pasifik. Di Samudra Pasifik
Palung Mariana atau yang merupakan laut terdalam di dunia ini berada. Selanjutnya yaitu Samudra Atlantik. Samudra Atlantik ini merupakan samudra terbesar kedua di dunia yang luasnya kurang lebih 1/6 luas permukaan bumi. Terletak di antara benua Amerika, Eropa, dan Afrika. Yang ketiga yaitu Samudra Hindia, terbesar ketiga di dunia. Samudra Hindia membentang dari timur Afrika, selatan Asia, barat Australia, hingga utara Kutub Selatan. Yang keempat yaitu Samudra Antartika. Samudra Antartika ini mengelilingi Kutub Selatan, mengambil bagian selatan Samudra Pasifik, Atlantik, dan Samudra Hindia. Dan yang terakhir yaitu Samudra Arktik. Samudra Arktik ini merupakan samudra yang terletak di Kutub Utara. Daratan Kutub Utara ini terletak di tengah-tengah Samudra Arktik. Selanjutnya terumbu karang. Di lautan hangat, berjuta-juta hewan laut kecil bergabung membentuk terumbu karang. Terumbu karang adalah rumah untuk sejumlah besar ikan dan hewan lainnya. Para penyelam mengunjungi terumbu karang untuk melihat karang dan ikan yang menakjubkan. Jenis-jenis karang. Berikut ini jenis-jenis karang yang tumbuh pada terumbu karang terbesar di dunia yang terletak di Laut Koral, lepas pantai Queensland di timur laut Australia. Terumbu karang ini disebut karang penghalang besar atau the Great Barrier Reef. Jenis-jenis karang yang terdapat di the Great Barrier Reef antara lain yang pertama yaitu kipas laut atau sea fan. Nah, kipas laut ini memiliki polip silinder yang tumbuh bersamaan. Polip silinder ini tumbuh membentuk pola kipas. Nah, jadi karang itu memiliki tentakel dan polip yang berfungsi untuk menangkap dan menyaring plankton. Pada kipas laut ini polipnya berbentuk silinder dan tumbuh membentuk pola kipas ya teman-teman. Selanjutnya karang sarang burung. Karang sarang burung ini memiliki bentuk tubuh berupa percabangan yang rumit, tipis dan rapat atau berdekatan, sehingga berbentuk seperti sarang burung. Selanjutnya karang gelembung. Karang gelembung ini memiliki gelembung bulat dan tentakel polip seperti gelembung yang meluas di siang hari. Gelembung ini digunakan untuk mengumpulkan cahaya pada siang hari yang fungsinya untuk pertumbuhan karang gelembung ini. Nah, sedangkan pada malam hari, tentakel polip ini akan berkembang untuk makan. Selanjutnya yaitu karang otak atau brain coral. Karang otak ini memiliki bentuk bulat seperti otak dengan warna coklat, kuning, atau abu-abu. Selanjutnya kita akan belajar mengenai hutan hujan. Ciri-ciri hutan hujan antara lain hutan hujan tumbuh di daerah panas, yaitu di sekitar garis khatulistiwa. Hutan hujan ini ditemukan di daerah di mana hujan turun secara konstan.
Beberapa pohon tumbuh sangat tinggi. Mereka mendapat banyak sinar matahari. Pepohonan tumbuh berdekatan dan menutupi dasar hutan, sehingga mudah bagi hewan-hewan untuk bersembunyi di pohon maupun tumbuhan dengan dedaunan lebat. Hampir tidak ada sinar yang bisa sampai ke dasar hutan, jadi suasananya gelap dan suram. Nah, karena hal ini juga tanah pada hutan hujan ini selalu basah. Nah, berikut ini potret dari hutan hujan yang berada di Australia, di mana dapat kita lihat bahwa pohon-pohon di sini tumbuh sangat lebat dan dekat ya, atau kerapatannya tinggi. Selanjutnya, di mana mereka tinggal? Semua hewan ini hidup di beberapa bagian yang berbeda di hutan hujan Amazon, Amerika Serikat. Apa saja mereka? Burung seperti burung makau atau scarlet makau ini terbang tinggi di atas puncak pohon menuju sinar matahari. Kungkang menghabiskan sebagian waktu mereka untuk bergerak sangat lambat di pohon. Sedangkan ular melata di tanah dan naik ke pohon untuk mencari makan. Dan hewan-hewan pemalu seperti jaguar bersembunyi di dasar hutan yang gelap. Selanjutnya kita akan belajar mengenai gurun. Gurun adalah tempat yang jarang turun hujan. Saat siang hari bisa sangat panas dan saat malam hari bisa sangat dingin. Di dalam gurun pasir terdapat bukit pasir yang disebut gumuk pasir atau dansand. Di gurun juga terdapat oasis. Oasis adalah sebuah tempat berair, tempat tumbuhan bisa tumbuh. Pada beberapa bagian di gurun juga terdapat bebatuan besar berbentuk seperti karang atau biasa disebut dengan the pinnacles. Nah, terdapat beberapa jenis hewan yang dapat hidup dan beradaptasi menghadapi cuaca ekstrim di gurun. Berikut ini beberapa contoh hewan gurun, antara lain kadal gurun. Saat cuaca menjadi sangat panas, kadal ini akan bersembunyi di sebuah lubang agar tetap merasa sejuk. Selanjutnya unta. Unta bisa bertahan seminggu tanpa air. Gundukan yang ada di punggungnya menyimpan lemak yang membuatnya bisa bertahan menghadapi cuaca ekstrim di gurun. Selanjutnya ada rubah fennec yang memiliki telinga yang sangat panjang untuk menjaganya tetap sejuk. Selanjutnya kita akan belajar mengenai padang rumput. Padang rumput adalah lahan luas yang sebagian besar ditutupi rumput. Berikut ini beberapa hewan yang hidup di padang rumput Afrika. Jerapah, singa, kuda Nil, macan tutul, dan zebra. Serta ada beberapa hewan yang tidak disebutkan di sini. Selanjutnya yaitu Arktik dan Antartika. Daerah paling atas dan paling bawah bumi adalah Arktik dan Antartika. Daerah tersebut selalu dingin dan penuh es. Tetapi beberapa hewan bisa hidup di sana. Di antaranya beruang kutub, burung hantu salju. Nah, burung hantu salju ini berbeda dengan burung hantu pada umumnya. Burung hantu salju memiliki bulu yang lebih tebal yang fungsinya untuk melindungi diri dari hawa dingin.
Burung hantu salju memakan ikan dan lemming atau sejenis tikus di daerah dingin. Nah, jika burung hantu pada umumnya aktif pada malam hari, burung hantu salju ini aktif pada malam hari maupun pada siang hari. Selanjutnya, terwelung kutub atau disebut juga kelinci Arktik. Memiliki keunikan, bulu akan berwarna putih ketika musim dingin dan akan berwarna coklat keabu-abuan ketika musim panas. Selanjutnya, rubah kutub dan anjing laut harpa. Ketika masih bayi, anjing laut harpa ini memiliki bulu putih dan tebal. Namun ketika beranjak dewasa, kurang lebih ketika mencapai 1 bulan, maka bulu-bulu putih tersebut akan rontok dan berganti dengan bulu-bulu baru yang warnanya abu-abu. Jadi kesamaan dari binatang-binatang ini adalah mereka memiliki bulu-bulu yang tebal yang fungsinya untuk melindungi diri mereka dari hawa dingin di kutub. Selanjutnya mengenai penguin kutub. Tidak ada penguin di Arktik atau kutub utara, tetapi ada jutaan penguin yang hidup di Antartika atau kutub selatan, di kelompok-kelompok besar yang disebut koloni. Berikut merupakan 5 jenis dari penguin. Yang pertama yaitu penguin kaisar. Penguin kaisar jantan menjaga telur di kaki mereka agar tetap hangat hingga telur itu menetas. Penguin kaisar adalah penguin tertinggi, yaitu sekitar 1 meter. Selanjutnya, penguin pelompat batu atau rockhopper. Dinamai demikian karena kemampuannya mengatasi rintangan dan meluncur menggunakan perut mereka. Penguin pelompat batu adalah penguin terkecil, yaitu dengan tinggi sekitar 50 cm. Selanjutnya, penguin gento memiliki ciri khas garis putih lebar yang memanjang seperti topi di bagian atas kepalanya dan paruh berwarna orange merah cerah. Memiliki kaki berselaput pink pucat dan ekor yang cukup panjang. Nah, ekor ini paling menonjol dari semua jenis penguin. Selanjutnya, penguin berpipi pita atau disebut juga dengan chinstrap penguin. Chinstrap penguin ini memiliki ciri khas topi bulu hitam di bagian kepala, wajah putih, dan memiliki garis hitam tipis di bawah kepala. Garis ini membuat mereka terlihat seperti mengenakan helm hitam. Selanjutnya, penguin makaroni. Penguin makaroni ini memiliki ciri khas pada jambulnya. Berbeda dengan penguin-penguin yang lainnya ya. Jambulnya ini cenderung berwarna cerah, kuning cerah atau kuning orange keemasan. Selanjutnya mengenai manusia. Sebagian manusia tidak tinggal di hutan, gurun, atau tempat alami lainnya. Mereka tinggal di kota atau kota besar. Di sana banyak hal yang dapat dilakukan dan dilihat. Yang pertama di teater. Teater ini merupakan tempat pertunjukan seni. Bioskop termasuk di dalamnya. Banyak hal yang bisa dilakukan di teater ya teman-teman, seperti menonton pertunjukan seni maupun melakukan pertunjukan seni itu sendiri. Selanjutnya, kantor pemadam kebakaran. Di kantor pemadam kebakaran ini
Petugas pemadam kebakaran melakukan pelatihan maupun pelayanan maupun administrasi. Selanjutnya kantor polisi, tempat di mana polisi bertugas. Selanjutnya taman bermain, yaitu tempat untuk melepas penat dengan berbagai wahana permainan yang ada di dalamnya. Kemudian sekolah, tempat teman-teman menuntut ilmu. Kemudian ada kantor pos. Ya, saya yakin teman-teman pasti mengetahui ya apa saja yang bisa dilakukan di kantor pos. Kemudian toko untuk menjual maupun membeli sesuatu. Kemudian kafe untuk makan maupun minum. Biasanya menu-menunya itu terdapat kopi. Kemudian rumah sakit, tempat teman-teman bisa berobat, dan tempat dokter maupun tenaga medis lainnya untuk melakukan pelayanan pengobatan. Selanjutnya ada perpustakaan umum, tempat di mana teman-teman bisa membaca, meminjam buku, belajar, berliterasi, dan lainnya. Kemudian ada stasiun kereta api, tempat di mana teman-teman hendak berpergian menggunakan kereta api. Dan museum, tempat di mana benda-benda bersejarah bernilai disimpan. Nah, sekian yang dapat Kak Norma sampaikan. Berikut ini identitas buku dari yang telah kita belajar bersama. Terima kasih. Sekian, apabila terdapat banyak kesalahan dalam menyampaikan maupun tayangan, Bu Norma minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.